1. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Barat dan juga selamat sore waktu Riyadh, Saudi Arabia. Apa kabarnya nih Dusana Ranah dan Rantau di mana saja berada yang kali ini tengah mendengarkan radio kesayangan kita yakni Radio Gebu Minang. Radionya Dusana Ranah dan Rantau. 2 tahun mengudara, melangkah dengan pasti bersama dalam satu kata. Ya, kembali hadir ke ruang dengar Dusana Sadonyo dan kali ini tentu saja di program spesial di mana kita akan menyemarakan bulan Desember ini sebagaimana ya ataupun ulang tahun yang kedua dari Radio Gebu Minang. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya program-program baru ini juga selain memberikan hiburan seperti itu ke Dusana Ranah dan Rantau, tetapi juga ada nilai edukasi yang tentu saja teraplikasikan dalam program-programnya. Dan kali ini jika seperti biasa Radio Gebu Minang mensupport selalu program dari Mandeh Minang Mancanegara atau 3M yang berupa program-program dari adat, istiadat ataupun pendidikan. Nah, kali ini berbeda dari yang lain-lainnya ya. Kali ini kita akan hadir di program pembelajaran bahasa Belanda. Ya, menarik sekali nih ya. Karena seperti yang diketahui, Dusana Rana dan Rantau, anggota 3M ataupun Mandeh Minang Mancanegara ini adalah para perempuan ataupun padusi Minang yang tersebar di seluruh negara ya, dunia seperti itu mancanegara. Ada yang dari Saudi Arabia seperti saya sendiri dan juga ada Mandeh Tati yang nanti akan menjadi tutornya kita ya kan, lecturer teacher ya seperti itu untuk bahasa Belanda karena beliau berada di Belanda. Dan juga banyak lainnya, ada yang di Turki, ada yang di Virginia, dan juga bahkan di Afrika. Dan tentu saja program belajar bahasa Belanda ini didukung penuh oleh Radio Gebu Minang dan bisa diikuti setiap hari Selasa. Ya, setiap hari Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi Dusana Rana dan Rantau yang ingin belajar bisa juga bergabung di grupnya, ya kan nanti di link YouTube-nya akan kami berikan link untuk masuk ke grup, baik itu di grup radio maupun grup pembelajaran bahasa Belanda ini. Dan nanti di grup itu akan diberikan materi-materi ya berupa audio ataupun video seperti itu. Dan juga bisa melakukan interaksi gitu ya. Baik, Dusana Rana dan Rantau, alhamdulillah sudah hadir di kelas pembelajaran kita kali ini dan kali ini adalah edisi perdana dan tidak ada salahnya kita sama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan semoga pembelajaran kita ini memperoleh manfaat ya kan. Dan seperti biasa konsep dari Radio Gebu Minang dan juga 3M adalah serius santai seperti itu. Dan mudah-mudahan dalam target waktu 3 bulan kita bisa ngobrol ya di minimal di grup kita dengan bahasa Belanda. Dan alhamdulillah juga sudah hadir guru kita, Mandeh Tati. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah berada di ruang kelas kita ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Guten Abend. Bener nggak ya? Guten Abend. Guten Abend ya. Oh iya, Guten Abend itu Jerman. Mohon maaf. Iya, sehat. Sehat, Mandeh Tati? Alhamdulillah. Ya. Dan penuh semangat ya, insya Allah nih hari perdana kita ya, belajar bahasa Belanda. Ya, dan kami ucapkan terima kasih nih untuk para peserta yang sudah hadir di ruang kelas. Ada siapa aja sih? Oh, ada Fauzia Sukma Putri nih kalau nggak salah nih, Mandeh Nina ya. Juga ada, Mandeh Zia, ada Hafrina Mukhlis, itu Mandeh Nina, dan juga Sastri PR Manuskrip. Waduh, ini siapa nih ya? Oh, Mandeh Sastri, ternyata. Dan kita masih menunggu peserta lainnya. Ya, Mandeh Tati, berbicara mengenai Belanda dulu ya, sambil kita menunggu Mandeh Ben yang hadir di ruang... Bisa. Oh, bisa
Mungkin Oh, sudah ada? Mande Oke, baik. Kalau ya, begitu mumpung Mande ya, silakan aja Mande Ben oh, dulu ya, karena ini karena apa ya. namanya, eee line-nya tidak stabil, jadi sementara Mande Ben sudah ada, kita persilahkan untuk Mande Ben berbicara menyambut sedikit, 1, 2 buah kata untuk kita semua. Mari Mande Ben. Iya, Oke, insya Allah baik. terima kasih. Ya, terima kasih Mela, Tati, dan semua-semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Very good. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Tidak ada Pertama-tama fotonya ya? kita bersyukur. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga besarnya nilainya, ya. Begitu juga dengan kehadiran kita semua. Ini semoga link di saya di langit ini tandanya ya, kita mohon kurnia Allah juga. Oke, kemudian dengan program ini sebagaimana sudah dibuka juga oleh Mandemela, program belajar bahasa Indonesia yang eh, di jalan antar Hilang. Mande Ben hilang ya? Ya, terputus. Mungkin terputus ya Mande Mela, karena memang hubungannya tidak line-nya tidak stabil. Mungkin sambil menunggu datangnya kembali Mande Ben di line kita, tidak ada salahnya kita mulai dengan saya memperkenalkan diri. Boleh begitu Mande Mela? Iya, baik, Mande Tati, silahkan Ya, untuk ini kita mulai saja pembelajaran. oke. Eh, Waktu dan tempat, silahkan. Mudah-mudahan. Oh ya, untuk seluruh peserta kan materi sudah diberikan ya. Oke, silahkan Mandemben sudah kembali bergabung. Oke, Boleh silakan. Mandemben langsung Oke, selesai. sebentar saja. Nah, selamat ulang tahun yang kedua untuk Radio Ajim. Ya, semoga radio tetap jaya dan lebih jaya lagi, tambah jaya lagi. Terima kasih atas koordinasi kolaborasi kita dalam banyak program. Semoga kita berjalan hand by hand dan mencapai tujuan kita untuk Ranah Minang. Oke, pelajaran bahasa Belanda ini juga adalah salah satu dari visi dan misi kita yang mana kita membumidayakan eh, apa, ke apa ya membumidayakan ke apa namanya maksudnya ke expert expert dari anggota-anggota kita karena kita yang jauh di rantau ini kita berbagi sewajarnya kita berbagi pengalaman pengetahuan apa yang kita bisa share begitu. Jadi pendeknya saja, semoga apa kita lakukan ini diberkahi Allah ya. Begitu. Kemudian barangkali saya tutup saja di sana ya, selamat belajar. Semoga kita itu istiqamah ya dalam belajar ini sehingga kita itu dapat mencapai sesuatu indahnya insya Allah. Ini karena saya lelet ini silakan aja sambung selanjutnya mande-mande. Sekian dari saya dulu. Kalau saya nggak suara lagi berarti saya nggak bisa masuk ya insya Allah. Selamat, selamat, selamat. Terima kasih Mande Ben. Iya, terima kasih Mandemben atas sambutannya ya kan, dan mudah-mudahan jadi penyemangat kita bahwa memang kalau belajar bahasa harus kita azamkan konsistensinya ya Mandetati. Dan satu hal yang menarik adalah ketika engkau ingin menguasai suatu daerah atau wilayah, maka kuasailah bahasanya. Nah, untuk itu kita belajar bahasa Belanda ya. Saya kadang agak kagok nih Belanda atau Netherlands. Padahal sama ya, Pendeta ya. Iya. Learn programme Netherlands
Song. Ya silahkan dikoreksi nanti ya, Made Tati. Untuk itu silakan waktu dan tempat, Made Tati boleh langsung memperkenalkan diri dan juga materi apa sih di pertemuan perdana kita. Silakan, Made Tati. Terima kasih Mandemela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh yang hadir, baik yang berada di Zoom, melalui radio, ataupun di YouTube. Saya mengucapkan juga salam sejahtera kepada kita semua dan untuk kita semua. Kita juga tidak lupa ingin mengucapkan sedikit penghargaan kepada Radio Gedung Minang, terutama pada hari ini yang merayakan hari lahirnya yang kedua. Mudah-mudahan kerjasama kita akan selalu terjalin dengan baik dan kita bisa mempersembahkan sesuatu yang baik untuk ranah, dari rantau untuk ranah, karena kecintaan kita kepada ranah. Salah satu wujudnya adalah dengan Ambo berbagi pengalaman, cerita, atau sedikit ilmu mengenai bahasa Belanda. Sebelum itu, marilah kita bersyukur dan berdoa agar Radio Gebu Pinang tetap sukses, tambah maju, dan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar kita bisa mendapatkan sedikit ilmu dari apa yang saya sampaikan nanti, walaupun mungkin tidak banyak, tetapi ini adalah keluar dari niat hati yang sangat dalam untuk berbagi sedikit tentang apa yang bisa kita bagi. Marilah kita membaca basmalah, kemudian kita membaca Al-Fatihah dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya amin. Demikian sedikit doa pembukaan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Mandemira bisa mulai memberikan men-sharing data yang tadi Amo kirimkan. Pertama, akan saya perkenalkan diri dalam bahasa Indonesia dan kemudian bahasa Belanda. Sebelum itu, saya akan mencoba menerangkan bahwa kursus yang kita akan lalui ini kurang lebih durasinya 1,5 jam. Pada nanti sesi setengah jam terakhir, kita bisa berinteraksi atau menanyakan sesuatu atau berusaha membuat kalimat yang sudah bisa dibentuk atau apapun yang bisa di-share. Kita pergunakan setengah jam yang terakhir untuk pertanyaan. Tapi sebelum itu saya mohon untuk teraturnya perjalanan acara ini agar semua mic dinonaktifkan. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu dalam bahasa Indonesia. Tolong di-share Mandemela. Kalau bisa, kalau enggak, manual saja. Nanti on proses, masih on Okay. proses, Made Tati. Iskut itu oke. Iskut. Oke artinya ya. Atau ik wacht, saya tunggu. Tapi tidak ada salahnya. Saya akan membaca sedikit tentang saya, perkenalan dalam bahasa Indonesia dulu, karena hal ini tidak perlu memakai layar, karena semua tentunya sudah bisa memahami. Perkenalkan atau kennismaking dalam bahasa Belandanya. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Nama saya Tati Aprilia Westhoff, tinggal di Voorburg, Belanda semenjak tahun 1980. Pensiunan PNS Belanda mulai 2020. Ingin tetap aktif dan berbagi
Maka saya pergunakan kesempatan ini untuk belajar bahasa Belanda bersama dengan siapa saja yang berminat. Semoga bermanfaat. Jika sudah share-nya sudah sudah ada Mandemela bagian bahasa Belandanya, atau saya bacakan saja? Oke, untuk menghemat waktu, saya bacakan saja nanti apabila slide-nya sudah berjalan, insya Allah Mandemela akan men-share-nya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Mijn naam is Tati Aprilia Westhoff. Ik woon in Nederland sinds 1980. Ik heb 33 jaar lang als ambtenaar gewerkt. In 2020 ben ik gepensioneerd. In mijn vrije tijd wil ik me nuttig maken om jullie Nederlandse les te geven. Hopelijk kan ik jullie een beetje helpen om een simpele Nederlandse taal te gebruiken. Artinya kurang lebih saya ingin dalam waktu pensiun ini bermanfaat bagi kita semua dan memberi sedikit kesempatan untuk belajar bersama agar kita bisa berkomunikasi secara simpel dalam bahasa Belanda. Bagaimana Manemela, bisa diterima? Apa bisa didengar? Halo? Dat is goed. Sangat dankjewel. jelas. Dankjewel, Ja. Mande Sastri. Oké. Mande Sastri is een beste vriendin van mij en zij kan een beetje Nederland. Oké. Ik ga verder met mijn programma. Alleen jammer is er geen beeld. Mandemela? Oké, tidak ada. Oke. Tujuan kursus bahasa Belanda ini adalah belajar bahasa Belanda dasar agar bisa bercakap sehari-hari. Dikarenakan bahasa Belanda adalah bahasa yang agak sedikit rumit dengan peraturannya yang kadang-kadang menurut saya terlalu bertele-tele, sehingga dimintakan untuk serius dan untuk memperhatikan aturan yang ada. Walaupun begitu, saya yakin banyak di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang pernah mendengarkan mungkin sedikit 1-2 bahasa Belanda yang dibicarakan oleh orang tua-tua kita dulu ketika mereka ingin berbicara secara rahasia. Karena itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin sebaya dengan saya masih mengingat beberapa kata yang pernah didengar. Oke. Yang berikutnya Mandemela, sambil menunggu ya ini tadi perkenalan saya, ini kebun tulip dengan di belakangnya adalah molen itu kincir air. Itu ada teks sedikit yang sudah saya bacakan, itu bisa di skip saja karena tidak ada yang menarik dari saya. Saya ingin lebih memperkenalkan bahasanya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk bisa bercakap dalam bahasa Belanda sehari-hari. Apa yang harus kita ketahui untuk bisa berbahasa Belanda? Pagi nomor 5, Mandemela. Di dalam teks pasal nomor 5, ya, disebutkan bahwa ya ini apa yang harus kita ketahui untuk bisa berbahasa Belanda? Mengenali kata ganti orang, ya, menggunakan kata kerja pada orang yang tepat, bentuk kata kerja yang bisa berdiri sendiri atau kata kerja bantu, yaitu kata kerja yang harus dilengkapi oleh kata kerja lain. Pengucapan huruf kata sesuai dengan ejaan bahasa Belanda. Ya, ini penggunaan huruf ini agak sedikit rumit nanti ya, karena
ucapannya itu agak jauh berbeda dengan bahasa Inggris dan cara pengucapan juga kadang-kadang memerlukan keuletan untuk berlatih, tapi insya Allah kalau kita rajin belajar dan sering mendengarkan acara atau percakapan yang sekarang mudah diakses melalui YouTube, sehingga kita bisa mengikutinya. Nah, berikutnya ada slide mengenai Nederland. Oh, ini salah, kurang S. Nederlandse alfabet. Saya kurang teliti. Sebetulnya harusnya Nederlandse alfabet. Yaitu kalau bisa dilihat melalui video, itu ada linknya di bawah. Tetapi karena saya ada kendala mengenai komputer, sehingga saya, halo? Sehingga saya tidak Ya. bisa memperlihatkan linknya. Hanya linknya yang bisa diperlihatkan di bawah tadi, tetapi tidak bisa memutarnya. Oleh sebab itu, saya akan mencoba melafazkan huruf alfabet di dalam bahasa Belanda, dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, serta pendengar radio Spania Gebuminang, untuk bisa mengucapkannya bareng bersamaan dengan saya, tetapi mic-nya silakan ditutup saja. Jadi dengarkan ucapan saya, turuti, tirukan, dan nanti pada sesi terakhir bisa dicoba satu-satu, ya. Oke. Saya mulai dengan Nederlands alfabet. A, B, C, D, E, F. Mandemela, boleh diminta halaman nomor 6. Ya, terima kasih. Saya ulangi ya. A, B, C, D, E, F, G. Saya sengaja beri tanda dengan huruf yang gelap karena bunyinya agak sedikit berbeda. Harus ada seperti gitu ya, ada seperti kita berdahak. H, I, Y, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi sebenarnya tidak banyak perbedaan dengan bunyi alfabet dalam bahasa Indonesia, kecuali itu huruf tadi G dan I. Mari kita coba sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, sambil masih mic-nya ditutup ya. Saya ulangi pelan-pelan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu adalah alfabet bahasa Belanda. Jadi tingkat kesulitannya hanya pada huruf G dan U. Mari kita lihat bunyi-bunyi berikutnya adalah halaman 7. Bunyi huruf dalam bahasa Belanda, bunyi hidup. Ada yang pendek, ada yang panjang. Karena setiap kata itu mempunyai huruf hidup dan huruf mati. Dan di dalam bahasa Belanda hampir sama teorinya dengan bahasa Arab, ada harokatnya. Jadi ada 2 harokat, atau yang satunya biasanya 1 harokat, 1 bunyi huruf hidup. Seperti A, I, U, E, O.
Dan bunyi panjangnya adalah A, U, E, O. Mari kita mulai dulu dengan yang pendek. Nanti saya ada contoh-contohnya di videonya, atau kalau bisa mungkin diperlihatkan. Tetapi kalau tidak bisa, saya ada di bawahnya. Di situ ada, bisa dilihat di YouTube. Sekarang saya hanya ingin mencoba memberikan teorinya saja, karena kalau semua diulang itu akan terlalu lama. Jadi ini bunyinya adalah bunyi pendek dan bunyi panjang. Dan bunyi itu ada juga bunyi dua kombinasi yang berbeda. Akan saya ulangi lagi dengan bunyi huruf dalam bahasa Belanda. Yang pendek misalnya A, I, U, E, O. Yang panjang A, U, E, O. Sekali lagi, mari kita mulai. Diulang. A, I, U, E, O. Atau yang panjangnya A, U, E, O. Ya, ini yang agak sulit yang terakhir, dua bunyi yang berbeda. Kalau bunyi dua yang panjang itu kita tinggal memanjangkan saja ya, dua A atau dua U, dua E. Yang sulit adalah dua huruf hidup yang apa namanya, bunyinya akan berbeda atau hampir sama. Misalnya I, au, e, I, E. Dalam hal ini, gradasi yang paling sulit adalah mengucapkan huruf E yang ketiga. Coba diusahakan. Seperti dalam kata house. House itu rumah. Tulisannya H, U, I, S. Dibacanya house. House. U, E. Dibacanya rose. Rose artinya raksasa. Rose. Atau nurse. Nurse. Rose. I misalnya dalam bunyi deep. Deep itu dalam artinya. Tapi kalau DIP, deep. Jadi kalau deep itu panjang dibacanya. Dan sedangkan yang hampir menyerupai bunyinya adalah huruf I dengan Y dibaca dengan E. Seperti Y. Itu sering kita dengar ya, kita Y. Dulu orang tua kita suka berbicara satu sama lain dengan menunjuk Y. Y ben gek. Y ben gek. Y. Itu suara yang mudah-mudahan tidak sulit diperdengarkan. Sayang sekali saya tidak bisa melihatkan bunyi-bunyi tersebut, tetapi suatu saat nanti saya akan perlihatkan videonya. Atau ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa melihat di link yang saya berikan di bawah. Tolong dicatat dan ini. Oke, sekarang saya jeda dulu sebentar. Sejauh ini boleh dibuka mic-nya. Halo? Bisa dibuka mic-nya. Ada yang mau mencoba membunyikan alfabet? Saya beri waktu kepada siapa yang ingin mencobanya. Silakan. Ya, silakan peserta yang mau ini langsung saja Atau ada yang nyalakan. raise hand? Saya Bundo. Ya, silakan. Ya, saya buka atas. Yang pendek ya Bundo. Iya, iya. Buku deh, buku deh. Ya, silakan. A, Ya. I, Ya. U, Ya. E, O. Ya. Ini panjang A, I, E, Ya. O. Ya. Dua bunyi yang berbeda. Ya. I. Oke, Bundo. I, Ya. O, Oh. U, Bukan ui.
Ei. Eh, Ya, ini yang sulit sekali ya. Saya banyak murid, tapi mereka semuanya, hampir semuanya yang berasal dari Indonesia, sulit menyebutkan ini sepertinya lay, house, and then, apalagi ya, mouse. Jadi itu mulutnya agak sedikit dimoncongkan, mouse, house, house, ya. Dan, Saya ulang lagi, Bodoh. ya, silakan. Ai, Ya, au, ya. ui. Bukan uy, itu sulit ya. Eh, Coba gini mulutnya mulut begini tapi ditambah i di belakang, jadi dimoncongkan dengan i. ui. Bukan uy. Ui. U-nya tidak dibaca sebagai u. U-nya Oh. Oke, nggak apa-apa Mbak Uda Asri. Lanjut. Ya. Ya. I, ai. I, kalau i dengan e itu i panjang 2 harokat, jadi i-nya 2 i. Iya, beda dengan i yang di atas yang merah itu dia 1. Kalau ini i dengan e adalah i. Jadi seperti misalnya kalau i 1 itu bunyinya keep. Kalau bunyinya i dengan e deep. Jadi ada 2-nya gitu. Yang terakhir ai. Yay. Seperti dalam bentuk ai, hai, say. Kalau mau hey itu dia laki-laki. Bisa H-I-Y. Kalau ne, Bodoh. Ne. Kira-kira bagaimana tulisannya ne? Ne. Menurut Uda Asdi? Nggak tahu. Tebaklah. Ne itu tulisannya N-I. Ya. N-I. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ne. Silakan dibuka. N-A-Y. N-E-E. Hutso. Siapa itu? Ya. Siapa itu yang bicara? N-E-E. Iqbal. Betul. Saya nggak bisa lihat orangnya siapa yang berbicara. Oke. Sastri. Terima kasih Uda Asdi. Kita berikan kepada yang lainnya untuk yang sudah berlatih tadi, silahkan maju ke depan. Kalau ini kelas, silahkan. Oke, Mendeben. Lagi hidup. Oke, Mendeben. Bunyi endek. A. Ya. I. Ya. I. No. E. O. Ya, betul. Yang panjang. Boleh Asdi. Yang panjang jadi? A. U. Bukan U. U ya. Sorry, U ya. E. O. Iya, betul. Kemudian yang berbeda bunyi gabungan I, au, ya. Ne, bukan I. Ini agak harus banyak latihan ya, karena ini agak paling sulit ini. Oke, lanjut. Dan mana? U lagi ya. U ya. U sudah ya? Belum ya? Ya. U. Ya. I. Oke, betul. Itu betul. Nah, hanya satu yang harus kita latih semua ya, karena saya juga lama belajar ini. Sekarang saya akan menyebutkan huruf kata, dan siapa yang tahu cara tulisnya boleh menebak. Dan siapa yang tahu boleh mic-nya dibuka. Saya akan membacakan sebuah kata. Ya, siap? Div. Artinya pencuri. Bagaimana cara tulisannya? Siapa yang tahu? Div. Tulisannya gimana? D. Ya. I. Ya.
F. D, I, E, F. Ya, ini Manda Sastri ya? Ya pasti Ya. lah. D, Oh, I, Mandi F. Sastri orang Belanda atau benar? Yo, ini udah pernah dia kesini tuh, nggak apa-apa lah penyemangat kita. Contoh bahwa Sampai kita juga belajar. Manado. Enggak, Pak. Jadi Aku artinya baru di, Taraja. enggak lah. Oke, deep Karena itu ya, Wak. pencuri. Ya, pencuri ya. Untung Oke. tadi nak tu ada Oke. pilih yang Sekarang saya baca lagi, tapi Manda Sastri nggak boleh, Manda Ade nggak boleh ikut sekarang ya. Nanti Oke. skon diborong semua sama Manda Ade itu ya. Sekarang beri kesempatan kepada yang lain, yang mudah. Oke, siap. Saya yang gampang ya. Kelas. Hampir sama dengan bunda arti di bahasa Indonesia. Kelas itu di ruang sekolah. Coba Siapa yang tahu? Ya, Mbak Mela, Uni Mela. Ya. K L A S, kelas. Butso, bagus. Udah, itu. Oke, tapi sekarang saya baca dengan 2A, kelas. Tulisannya KLAAS, itu artinya berbeda. Itu nama seorang laki-laki. Jadi kalau di dalam bahasa Belanda sedikit saja kita lalai membaca huruf yang harus dibaca, jadi artinya beda. Seperti kelas dengan kelas. Seperti misalnya drop dengan drop nih. Misalnya seperti apa ini? Kalau misalnya saya ini agak sedikit melencengnya. 2 U dibacanya U, dengan H, dengan R benar. Hur itu artinya Jam. hur itu artinya sewa rumah. No. Ya, sewa rumah. Tetapi ini agak sedikit melenceng, tapi ada contoh aja untuk supaya nggak ngantuk nih. Tulisannya berbeda, tapi bunyinya hampir sama. Ya, kalau untuk orang Indonesia yang baru-baru belajar adalah hur. Hur itu ditulisnya H-U-U-R, artinya sewa. Biasa sewa rumah, sewa perahu, sewa mobil. Tetapi kalau OE itu dibacanya U, huruf OE, jadi artinya hur. Apa? Ada yang tahu artinya hur? Itu adalah perempuan sewaan. Jadi hati-hati kalau kita salah membunyikan huruf, maka akan artinya jauh berbeda. Makanya perlu ketelitian dalam menulis bahasa Belanda. Oke. Kita lanjut ya dengan slide berikutnya. Nanti kita buat kalimat yang lebih seru lagi. Manda Tati, mohon Sekarang maaf. Ini pagina ke-8 Manda Bena. Ini juga iya. kita perlu ketahui. Iya, ini ada satu lagi kita coba peserta di kelas kita, Manda Nina, barangkali mau coba alfabet ataupun bunyi huruf. Boleh, ada yang mau. Saya nggak bisa lihat sih karena ini ketutup slide-nya. Oke, silahkan. Nina, silakan boleh dinyalakan aja, silakan dicoba. Ya. Bunyi pendek, udah kedengeran? Ya, Bunyi kedengaran. pendek. A, I, U, E, O. Bunyi panjang. A, U, E, O. Sebentar. Ini udah bagus dibilang U-nya panjang. Oke, komplimen. Dua bunyi yang berbeda. I, au, U, E. Nih, bukan U. Ya. I. Salah. Terakhir I itu yang IE, dibaca I, yang I sama E itu banyak seperti dalam kalau dikasih huruf M di depannya jadi May. Atau kalau dikasih huruf Y di depannya berarti yay, kamu. Jadi ini adalah misalnya kalau diberi huruf
Dan kalau di belakangnya ditambah misalnya Aizer, itu berarti Aizer pakai I Y ditambah EZ, Aizer, artinya besi. Oke. Ada yang mengacu, ada yang mau mencoba melafazkan itu bunyi hurufnya? Mela terakhir ini. Jadi Ya, terakhir. ya, Pakai terakhir. coba Ya. ya bunyi pendek A, I, U, E, O. Bunyi panjang A, U, ya. A, U, E, O. Bukan Mandela, bukan U. Ya. Berarti mulutnya ini memang harus manyun ya, Mancung. Mande. Tapi Iya harus manyun-manyun, bisa harus centil mulutnya. Ya. nggak boleh cantik ya. Nggak boleh harus manyun ya. Iya. Dua bunyi yang berbeda. Ya. I, au, U, Nih. U, Eh. E, Ya hati-hati. Tapi mulutnya jangan ditarik ke bawah. Kalau itu au. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Mulutnya tetap di atas ya. Ditarik ke depan. Seperti orang ditarik ini. Saya lihat kan. Bukan kalau au itu ke bawah ininya. Hangnya jatuh. Jadi bunyinya melebar ke bawah. Jadi tetap mancung. Tapi ini perlu latihan ya. Yang ini agak sulit memang diucapkan. Tapi nggak apa-apa. Oke. Terus aduh, yang gimana tuh di mana? Seperti dalam huruf nose itu hidung, nose ya. I, Itu gampangnya. Oke, jadi memang perhatian untuk kita semua dan tidak saja di kelas ini, semua murid saya semuanya agak sulit melafazkan huruf karena kita tidak ada yang kita tahulah au kalau sakit dan kalau gitu kan bisa juga seperti itu i panjang ya. Tapi betul-betul yang itu yang sulit. Itu dari sekian banyak murid saya tidak ada satupun dalam 3 les dia bisa mengucapkan secara kafah, secara betul. Makanya ini tidak ada salahnya kalau ini diulang-ulang ya, karena ini asing bagi kita. Oke, sekarang kita lanjutkan Bella supaya tidak monoton kepada halaman 9 ya. Yaitu saya tidak beri nomor, saya lupa. Pokoknya kata ganti orang. Ya. Kata ganti orang seperti dalam semua bahasa. Yang pertama dulu, yang ik dulu. Ya, ik. Coba ibu-ibu tutup lagi mic-nya, ikuti yang saya sebutkan ya, nanti untuk latihan. Ik, jij, u, hij, zij atau ze, het itu dalam bahasa Inggrisnya it itu ya. Saya terangkan sebentar. Ik itu kata tunggal orang pertama ya. Kita semua sudah tahu bahwa di dalam semua bahasa itu tidak ada bedanya. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan juga bahasa-bahasa lainnya. Saya tidak kenal semua bahasa itu, tetapi saya kira ini memang paling penting karena ini sering merupakan menjadi pokok kalimat. Dan bentuk ini, ik, ya, saya. Kalau kita lihat di baris kedua, jij, itu Anda. Dan u, itu sebutan kita kepada orang kedua tunggal yang kita hormati atau yang lebih tua dari kita atau yang punya kedudukan lebih tinggi dari kita. U ben mijn leraar, u ben mijn dosen. Jadi kalau di Indonesia itu bisa dipakai, tapi di Belanda jarang sekali ya. Kebanyakan mereka di sini ngomongnya setara gitulah, nggak usah pakai. Tapi ada di kalangan-kalangan tertentu atau di kantor ya atau di dalam bisnis mereka menggunakan ini sebagai kehormatan, tapi dalam pembicaraan sehari-hari kamu aja ya gitu, nggak ada anda gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia juga gitu toh, lu, gua, kamu gitu ya, lu hampir sama dengan yay. Tidak ada bilang dalam percakapan sehari-hari dengan teman anda, itu kan agak sedikit formal, bedanya sama seperti itu.
Hey sama dengan bahasa Inggris he, dia laki-laki. They, dia perempuan. Penulisannya berbeda, ucapannya juga berbeda, tetapi itu artinya sama. Nanti saya akan terangkan di bawah kenapa ada juga yang lainnya. Oke. They, dia perempuan. Had itu ya. Kemudian berikutnya Mandemela yang tadi ya kata ganti orang jamak. Kata ganti orang jamak, they, kami. Yuli, kamu sekalian. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, they dengan ze, tulisannya sama, tetapi di sini fungsinya berbeda. Boleh saya minum seteguk dulu ya supaya lancar? Bismillah. Alsjeblieft, mevrouw. Dankjewel, lieve mevrouw. Oke. Jadi penulisannya berbeda, fungsinya berbeda. Penulisannya sama, fungsinya berbeda. Mungkin Mande Ade bisa menerangkan kenapa berbeda Mande Ade? Apa yang bisa membedakan di sini? Tulisannya Sorry. sama, ya? Nah, Tulisan dua-duanya sama, yang tunggal dengan yang jamak. Di sini kita tidak bisa melihat. Ya. nanti dibedakannya dari kata kerjanya. Pinter. Oke. Ini dulu ya, dirahasiakan dulu ya. Jangan dibuka kartu ya. Nanti saya percuma duduk di sini. Jadi guru ya. It is good. Betul itu. Perbedaannya adalah dalam kata kerja. Tulisannya sama, ya. Seperti ik, ya. Ik itu tidak ada, sama semua. Yay sama Yuli tadi, u sama yay sama u ada bedanya kepada siapa kita berbicara. Dan hey perempuan, laki-laki. Hey itu perempuan, saya untuk laki-laki, saya untuk perempuan ngaco. Head itu untuk itu. Oke. Nah, sekarang tadi Mande Ade sudah mengatakan betul. Kata kerja itu yang membedakan siapa dia di belakang pelakunya. Oke, sekarang yang di bawahnya lagi Mande Mela bisa yang nomor 11 ya kalau nggak salah. Oke, perhatikan. Tadi Mande Ade sudah membocorkan sedikit ya, betul itu komplimen. Nah, sekarang akan saya beritahu kepada orang yang belum mengerti. Mande Ade tidak boleh membocorkan rahasia saya ya. Oke, setuju? Oke. Perhatikan. Ze atau they drink pakai T. They and the drinken pakai en. Yang di atas dia perempuan tunggal yang menjadi pokok kalimatnya. Sedangkan yang di bawah they atau ze dia sebagai pelaku tetapi jamak. Ya. Jadi di dalam bahasa Belanda itu kata kerja menunjukkan siapa pelakunya dan dia mempunyai hak masing-masing. Tidak boleh kita katakan bahwa misalnya jij slapen, nggak bisa, itu nggak boleh. Itu karena aturannya begitu. Jadi aturannya ketat sekali. Di dalam bahasa Indonesia misalnya begini, kita sebut kata tidur misalnya, slapen. Saya tidur, kamu tidur, dia tidur, mereka tidur bareng-bareng. Di bahasa Belanda nggak bisa. Atau misalnya, saya kemarin tidur, saya akan tidur. Semua pakai tidur, tidak ada ditambah embel-embel apa dikurangi ya, enggak, semuanya sama. Di dalam bahasa Belanda itu sedikit berbeda, ada teorinya. Boleh kita sebelum nanti kita berbicara mempraktekkan lagi apa yang kita pahami barusan, latihan dengan membuat kalimat yang sederhana dengan pokok kalimat yang kita sudah ketahui dengan kata kerja yang nanti akan saya berikan. Ya. Coba silahkan Mande Mela di gambar yang berikutnya. Yang ada orang-orangnya itu halaman 12. Oke. Yang itu ya. Ini bisa kita skip aja. Ini semua orang udah pasti tahu. Kita lihat aja. Jadi ik, saya dalam bahasa Inggrisnya
Nah, itu. Nah, sekarang ini yang kita perlu ketahui. Ini rumusnya. Kalau kita perhatikan, ada rumusnya. Ik tadi sebagai onderwerp sebagai pokok kalimat. Haknya sebagai kata kerja dia mendapatkan stam. Nanti saya terangkan apa stam itu, bagaimana mencarinya. Dan jij atau u stam ditambah t, ya. Sedangkan hij, zij atau het juga stam ditambah t. Sedangkan yang jamak, ya seperti wij, kami, Yuli, kamu sekalian, zij, mereka, itu semuanya stam ditambah en atau dengan istilah infinitif. Apa itu infinitif? Kita semua tahu kan? Kita kan pernah belajar juga di bahasa Indonesia sama. Infinitif itu adalah kata kerja baku yang sebelum ditambah awalan atau akhiran. Ya, itu adalah kata kerja yang kita ambil dari kamus. Karena di dalam kata kerja di kamus itu semua adalah kata kerja infinitif seperti di dalam bahasa Inggris to be, to go, to eat, itu infinitif. Ya. Sedangkan kalau di dalam bahasa Belanda tidak ada to-nya, jadi namanya infinitif, kata kerja penuh. Oke, ya, itu kita tahu. Sekarang rumus itu harus kita penuhi karena itu cirinya kita bisa berbahasa sedikit dengan memakai grammar. Saya banyak di dalam praktek ya mendengar, walaupun orang-orang yang sudah lama tinggal di sini, belum tentu semua orang itu memahami penggunaan tata bahasa yang baik. Kenapa? Karena mereka itu sudah lama di sini, tidak mengenal aturan bahasa, jadi sama asal tempel aja. Misalnya gini, infinitif itu adalah kata kerja penuh yang dipakai harus untuk yang jamak. Misalnya minum, pasti udah ada yang tahu ya, minum bahasa Belandanya kan itu sering. Atau misalnya tidur, kita ambil saja misalnya minum, drinken. Stamnya adalah, coba Mbak Demela ada yang lain, slide yang lain lagi, yang ada pohon itu, ada yang ada pohon nggak? Tunggu, saya lupa. Yang ada pohonnya? Ya, itu. Stop. Saya umpamakan, ini saya ambil dari sebuah foto dari YouTube, dari Google. Ini adalah sebuah pohon yang komplit, yang kita ibaratkan sebagai infinitif. Kata kerja yang belum dicoceng-coceng, yang belum dikurangi, yang belum ditambah. Nah, kita sebut tadi stam. Ya, stam itu sangat berpengaruh dan sangat penting untuk memakai rumus dalam bahasa Belanda. Misalnya begini, stam adalah seluruh kata kerja biasanya berakhiran dengan huruf en, tetapi ada juga yang berakhiran dengan huruf lain, misalnya gaan, pergi, staan, slaan. Tapi kebanyakannya hurufnya itu berakhiran dengan huruf en. Misalnya drinken, slapen, werken, apa lagi? Hebben. Jadi kebanyakannya seperti itu. Leren, betul. Ya, biasanya anak leren. Oke. Nah, sekarang begini. Bagaimana kita mencari stam dari infinitif yang kita gambarkan sebagai pohon itu, dan en-nya itu kita gambarkan sebagai daun-daun yang nggak perlulah kalau kita memakai ini. Kita perlunya stamnya itu. Stam itu di dalam bahasa Belanda itu stam. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu pokok ya, pokok lah kita ya, bukan pokok kalimat ya, tapi pokok itu pokok dahan. Nah, infinitifnya itu misalnya slapen dikurangi huruf en itu artinya stam, jadi slap. Atau misalnya di sini drinken dikurangi huruf en berarti drink. Jadi drink adalah stamnya. Paham atau terlalu cepat? Mohon komentar dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Apakah sejauh ini bisa dipahami? Silakan. Interaksi.
Ada yang berani? Ada yang mau? Tadi Mela agak terputus internetnya, jadi kurang ini sebelum yang masih dalam bagan-bagan tadi itu Madetati. Tapi mungkin sedikit saja kali ya ke yang tadi, yang stamp plus n itu tadi kata Ya, kerja penuh atau ya. infinitif. Terima kasih. Oke, oke ya. Kita ulang ya. Jadi kata kerja penuh itu namanya infinitif. Jadi yang kita ambil dari kamus seperti makan, minum, drinken itu minum, makan, eaten, slapen, tidur itu kata kerja penuh. Nah, sekarang kita ingin mencari stam. Stam itu adalah kata kerja penuh, dikurangi en. Seperti di sebelah situ ada drinken menjadi drink. Jadi ik drink karena dia stam. Ik drink, jij atau u drinkt pakai t karena dia mendapat hak t, harus. Ya. Terus hij juga drink karena stam plus t, drinkt. T-nya harus dibunyikan. Kalau gitu enggak. Makanya di dalam bahasa Belanda itu sangat perlente gitu. Semuanya harus dibunyikan. Kalau enggak kita salah gitu, salah itu ya penggunaan. Jadi hij drinkt karena rumusnya stam plus t. Zij drinkt, saya yang tunggal ya. Jadi itu. Nah sekarang kalau kita lihat sudah tahu stamnya, agak mudah untuk mencari yang lainnya dengan memakai rumus yang tadi. Misalnya, ik drink, jij drinkt, zij drinkt, hij drinkt. Kalau yang di bawahnya, yang jamaknya, semua kembali ke infinitif. Itu yang gampang. Misalnya, wij drinken, wij slapen. Kalau ada orang yang baru belajar, dan saya tidak menyalahkan karena itu usaha, mereka misalnya baru rajin belajar, dia cari misalnya, oh apa tuh tidur? Ik slapen, nggak bisa. Tapi kita sering dengar di dalam prakteknya di sini di Holland ya, karena dia tidak mengetahui peraturan main tata bahasa. Jadi ik slapen, ik eten, nggak boleh. Harusnya apa? Mandemela bisa tahu? Ik slaap, ik drink. Ya, oke. Nah, itu rumusnya yang oke. Nah, sekarang kembali lagi kepada zij atau ze yang tunggal, dia mempunyai hak stam ditambah t, sebenarnya zij atau ze drinkt. Sedangkan yang di bawah zij atau ze drinken, itu yang membedakan. Kata kerjanya yang membedakan siapa yang mengerjakan. Penulisan huruf di atas dan di bawah sama, ya, tetapi dia memakai haknya masing-masing. Apabila dia memakai T di belakangnya itu berarti tunggal. Sedangkan kalau dia memakai AN atau kata kerja lengkap menjadi jadi itu adalah untuk yang jamak. Itu sedikit rumit ya, sedikit pengantar dari apa namanya dasar yang harus kita ketahui adalah saya simpulkan bahwa nanti kita latihan ya. Di dalam bahasa Belanda itu kita harus tahu aturannya, mengucapkan huruf secara betul, dan juga menempatkan kata kerja secara akurat. Karena kalau kita salah orang, kombinasinya tidak betul, ya udah salah gitu ya. Tetapi dalam rangka belajar, enggak apa-apa kita berbuat salah karena hidup belajar itu adalah proses ya. Untuk sesuatu yang bisa itu memerlukan proses. Maka saya minta kepada teman-teman dan saudara-saudara yang mengikuti acara ini, belajar itu memerlukan pengorbanan. Apakah itu pengorbanan waktu, atau itu pengorbanan kadang-kadang ada orang yang harus beli buku, atau ada orang yang mau lihat di YouTube memakai apa namanya itu data ya. Jadi itu memang pengorbanan kita. Jadi kita harus berkorban. Kita tidak dilahirkan dengan bahasa asing, ya. Atau ada orang yang beruntung dia dididik dalam dua bahasa, apakah itu bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, dengan itu adalah suatu keuntungan karena itu adalah apa namanya otomatis dia. Saya juga masih mempunyai kesulitan di dalam bahasa Belanda untuk pemakaian de atau het misalnya, karena itu adalah partikel untuk menunjukkan sesuatu seperti di dalam bahasa Inggris en atau en. Cuman gampang di bahasa Inggris cuma ada dua. Kalau bahasa Inggris en
an apple, bukannya. Kalau an itu dia pokoknya saya sulit menerangkan, atau saya mengerti bisa an hour. Hour itu sebetulnya dibacanya tapi tulisannya H. Jadi kan seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Kalau di bahasa Belanda ada de, misalnya de auto, het huis. Jadi itu kita harus tahu. Saya sampai saat ini harus melihat apa itu kata partikelnya, karena saya juga nggak hafal. Kalau kata kerja, kita bisa cari, oh ini kata kerjanya berubah, dia past tense, ini tidak, ini ada hurufnya. Itu bisa dipelajari, tapi de dan het itu tidak bisa dipelajari, karena itu adalah naluri orang Belanda udah tahu seperti itu. Oke ya. Jadi itu ada juga gradasi kesulitan bagi saya, walaupun saya sudah 43 tahun tinggal di sini, untuk mencari kata-kata partikelnya harus betul-betul dicari untuk pemakaian yang sempurna. Makanya jangan merasa minder kalau kita berbahasa belum begitu tahu, karena kita setiap hari dalam proses perbaikan. Kayak ini udah cukup panjang saya terangkan. Mari kita coba lagi dengan pengetahuan kita yang sedikit tadi untuk mencoba mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Rumusnya adalah ik stam, jij stam ditambah t, hij stam ditambah t, hij stam ditambah t, dan wij stam ditambah en, Juli stam ditambah en, zij atau se stam ditambah en, atau artinya yang ketiga di bawah yang jamak semua itu kembali ke infinitif atau kata kerja penuh. Ya, oke. Saya berikan sekarang waktu dan kesempatan kepada orang yang mau mencoba, sebelum nanti saya bacakan atau pembicaraan yang sederhana bagi orang-orang yang ingin belajar bahasa Belanda. Bagaimana Mandebela? Apakah bisa dibuka sesi ini untuk lagi berinteraksi dengan pendengar atau pengikut? Atau mungkin saya ingin juga masukannya, apakah terlalu cepat atau ada yang mau diulang? Silakan. Halo? Sudah, Bi? Yes. Oke. Soalnya Mandebelanya agak ini. Oke. Ada yang mau mencoba membuat satu kalimat yang sepertinya yang gampang-gampang nggak dulu, misalnya kata kerja, pokok kalimat dengan kata kerja. Misalnya udah Osbi mau memilih kata kerja apa, nanti saya bantu. Bahasa Indonesianya aja dulu. Saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar. Oke. Gini. Saya pergi. Oke, itu udah agak sulit itu. Maksud saya, boleh saya bismillah, tapi itu agak sulit. Kita coba dulu dengan yang sangat sederhana. Karena saya misalnya makan. Bagaimana tulisannya? Oh, dia makan atau mereka makan. Itu yang saya inginkan dulu fase ini. Karena nanti di fase berikutnya akan ditambah dengan keterangan. Ini sekarang hanya mempergunakan, kita main dengan dua komponen. Satu, pokok kalimat. Kedua, kata kerja. Tapi kata kerja dan pokok kalimat itu harus bersinergi sama-sama. Misalnya sekarang makan. 10. Kalau makan 8. Ya. Ik 8. Ya. Ik 8. Ya. Ik 8. Ya. Ya, benar. Ik 8. Ya. Udah berapa kali itu makannya? Udah berapa piring? Ik terus. Maju dong. Maju. Saya minum. Tadi udah ya, drink. Minum Nggak ini apa-apa, drink. boleh. Ya. Oke, ik eat, betul. Saya minum. Ik eat. Saya main. Ik speel. Oh, speel. Speel. Oh. Ya.
Ik speel. Oke, ik speel. Itu kita harus belajar apa namanya memperlebar pemeliharaan kita. Saya tadi di grup ada men-share suatu apa ya namanya dari Apple Store daftar kata-kata kerja dengan ininya, dengan apa namanya, dengan contohnya. Kalau yang tadi sudah menginstal dari grup itu bisa mengetahui langsung, ya. Bagi pemeriksa, bagi yang belum mengetahui, bisa di dalam Apple Store menginstal ini namanya, saya lihat dulu. Ini adalah sangat mudah untuk pemula untuk belajar dan mengetahui kata kerja. Itu namanya apa tadi? Saya lupa. Itu Dutch verbs ya. Dutch verb itu diinstal. Dan kalau ibu atau bapak ingin mencari sesuatu kata, ya, misalnya belum tahu katanya apa, cari dulu di Google. Katanya apa? Misalnya cari aja misalnya tidur. Nah, tip aja dalam bahasa Belandanya tidur. Artinya tidur. Nanti keluar dia semua itu untuk saya, dia, untuk kamu, untuk besok atau untuk yang akan datang. Oh ya, besok akan datang atau yang sudah lampau gitu. Jadi ada gitu. Tapi itu sejauh itu belum bisa diterapkan karena harus ada pantauan, harus dipantau dulu, harus diterangkan dulu. Yang sekarang ini adalah present tense dalam bahasa Belanda, yaitu pokok kalimat dengan kata kerjanya. Udah Asbi tadi dengan ik. Sekarang saya ingin bentuknya dengan wij. Misalnya wij. Zij berarti jamak ya Bunda? Ya, yang jamaknya boleh ya. Zij itu artinya tadi dia ya. Ya dia. itu zij itu ya sekarang kita ngomong yang jamaknya aja, jangan zij lah. Nanti ragu. Wij aja. Wij itu gak ada duanya. Wij itu kami. Kami. Wij drinken. Ya, bagus. Wij drinken. Karena wij rumusnya adalah stam ditambah en atau kembali ke infinitif. Wij drinken. Sebetulnya kalau kita latihan itu mudah ya. Jadi diulangi. Ik drink. Jij drinkt. Ik drink. Jij drink. Ya. Drinken. Wij drinken. Wij drinken. Dan ke bawahnya ya. Jadi saya bagi tadi dengan tunggal dan jamak. Yang tunggal itu yang harus diperhatikan secara teliti karena mereka mempunyai perbedaan antara ik itu stam, jij itu stam plus t, en hij, zij, dan het itu stam plus t. Jadi itu yang harus diingat. Yang di bawah itu mah gampang. Katanya orang Belanda gampang itu het is een fluit van een cent. Een fluit itu dalam ungkapan. Itu fluit itu apa ya? Suling apa trompet apa mainan yang berbunyi gitu tuh. Itu mah een fluit van een cent. Een cent itu tidak ada artinya. Jadi itu sesuatu yang tidak ada artinya. Yuk. Kalau di Inggris belajar itu kan study. Ya. Kalau Belanda? Kan tadi udah dibilangin sama Mande Ade. Oh iya. Coba apa Mande Ade? Ada nggak? Leren. Leren. Oke, sekarang Mande Ade ya. Udah Asbi, kita dengarkan Mande Ade ya. Coba uraikan leren untuk semua orang. Yang 6 itu, yang pokoknya yang tunggal dan jamak Mande Ade. Ik leer. Ya. Zij or hij leert. Pakai T. Benar? Betul, prinsipnya betul, Mande. Tunggu saya betulkan dulu. Prinsipnya betul, tetapi ucapannya belum betul. Bukan leer, apa? Ik leer, jij leer. Leer, ya. Double panjang E-nya ya, Mande ya. Ya, betul. Ik Ya. leer. Ya. Jij leer. Ya. Leer. Sudah patah lidahnya. Jullie leren, wij leren. Leren. Ya. Leren. Hampir betul. Hanya lerennya kurang ya, karena sudah lama nggak dipakai, jadi lidahnya agak sedikit ini kaku ya. Apalagi sekarang winter nih di sini kaku nih lidah.
Harus lidahnya digoyang-goyang terus tuh. Oke. Jadi kita semua ya peserta ya, baiknya ditutup. Kita coba bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Dengan kata kerja leren, infinitifnya leren. Jadi ik, lir. Coba semua ikutan ya, tetapi di sendiri-sendiri ya, baiknya di nonaktifan. Ik lir, jij leert, hij leert, zij leert. Sekarang yang jamaknya, wij leren, jullie leren, ze yang jamak leren. Oke. Sebetulnya itu apa namanya simple. Jadi di dalam bahasa Belanda kalimat simple bisa diwujudkan dengan memakai dua komponen saja dulu. Apabila kata kerjanya kata kerja yang bisa berdiri sendiri seperti eten, drinken, slapen atau macam-macam, zwemmen atau zingen atau lopen, itu adalah kata kerja yang berdiri sendiri. Dia sudah berarti. Seperti misalnya zingen, menyanyi. Ik zing, ik sing, bukan ik sing, menyanyi. Jadi itu bisa udah dipakai, diterapkan. Misalnya saya sedang berjalan, nih, ik loop. Nah itu ada sedikit juga kesulitan di dalam menentukan bagaimana caranya membaca stam yang pendek bunyinya atau yang panjang bunyinya. Itu nanti ya saya lain kali saya terangkan. Sekarang kita latihan aja. Misalnya kata kerja apa ya? Maken. Maken itu saya membuat, saya buat. Maken itu membuat. Dia bisa berdiri sendiri. Ya. Ik maak, jij maakt, hij maakt, zij maakt, wij maken, jullie maken, ze maken. Itu prinsipnya. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri itu bisa dibuat kalimat sebegitu saja. Mau kita memperlebar kalimat, misalnya, ik eet an apple. Saya memakan sebuah apel. Harus ada an-nya. Ik eat an apple. Kalau misalnya kita memilih kata kerja memasak, koken. Coba ada yang tahu stamnya koken apa? Kita ambil rumus dari yang tadi itu. Koken itu berarti masak, Bendo? Bukan koken. Koken. Ya, masak, betul. Ya. Koken. Ya. Stamnya kokenen. Yang benar. Masa yang benar? Masa ditambah lagi en, harusnya dikurangi kok. Oh, kok. Iya benar. Iya toh? Harusnya dikurangin. Bukan kokenen nggak ada lah. Kok. Ya, coke. Kok. Karena koken, ya, coke. Tapi coba dilihat, kenapa sekarang O-nya jadi bunyinya panjang? Coke. Kok. Ya, mungkin Manda Ade bisa menolong saya menerangkan, Manda Ade, please. Kenapa coke ditulisnya 2 O? Masih ingat? Udah lupa. Udah lupa. Oke. Iya. Oke. Saya bahas sedikit ya, boleh? Boleh Kita dong. Oke, nanti kita ini ya. Rumusnya begini. Di dalam sebuah kata, ya, itu biasanya terdiri ada beberapa suku kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia juga makan, makan. Di dua suku kata dipisahkan makan. Tetapi di dalam bahasa Belanda, perpisahan ini akan menjadi suatu akan menjadi sesuatu hal yang baru. Karena rumusnya begini. Kita tahu ada huruf hidup dan huruf mati. Paham? Huruf hidup itu yang A, I, U, E, O atau yang dua bunyi ya. Sekarang saya ambil tadi contohnya lopen. Nah, kita penggal menjadi dua suku kata. Apa yang terjadi? Satu katanya L-O, yang keduanya P-A-N.
Nah, rumusnya begini. Pemenggalan suku kata itu akan mengakibatkan sesuatu perubahan. Perubahannya di mana? Gini, kalau suku kata dipenggal menjadi dua, jika ada satu suku kata yang tidak ditutup oleh huruf mati, maka dia bunyinya akan dua, lo, bukan lo. Dan apabila suatu suku kata ditutup dengan huruf mati sepertinya pen, pen. Jadi lo, pen. Nah, manakala hurufnya kata kerja penuhnya lopen dipenggal menjadi lo, dalam artian di otak kita ini O-nya dua karena dia tidak ditutup oleh huruf mati. Jadi lo. Apa tinggal yang terakhir di bagian suku kata yang kedua hanya ada huruf P karena N-nya dibuang. Jadi ada P. Sehingga stamnya berbunyi dua O. Lo. Oke, stop. Ada yang paham atau belum apa yang harus kita kerjakan lagi nih? Karena ini agak sedikit mendetil ini. Ada yang bisa bereaksi? Iya, paling tentang ini ya, pelafalan itu tadi ya, pengucapan yang Made Tati ya. Iya. Jadi itu tetap latihan ya. Saya hanya memberikan clue saja. Silakan konsul YouTube atau apa ya, itu untuk latihan bunyi itu harus diulang-ulang. Jadi nanti yang ada di grup itu bisa saya share ya, kayak saya sering share seperti biasa bisa saya ini. Tapi bagi mereka yang yang ikut Zoom tapi ingin memperdalam lebih lanjut, silahkan buka YouTube. Banyak sekali di YouTube pelajaran bahasa Belanda. Ya hanya saja tidak semua diterangkan dengan bahasa Indonesia seperti saya gitu ya. Jadi silahkan konsul YouTube. Saya hanya memberikan garis besar pengantar tata bahasa yang penting sekali untuk pelajaran yang sederhana. Dan kursus ini nanti akan lama-lama meningkat. Jadi dalam kursus yang pertama ini saya simpulkan sebagai yang ini aja dulu, yang sederhana dulu, ya, supaya jangan terlalu pusing nanti. Saya harap apa yang saya perhatikan terangkan ini bisa difahami. Saya ingin mendengar reaksi atau komentar dari pendengar radio ataupun dari yang ada di chat yang mungkin bisa dibacakan kalau ada Mandemela. Mungkin ada advice, ada pertanyaan gitu. Sebelum kita meningkat kepada pelatihan ucapan, contoh-contoh kalimat panjangnya. Silakan. Iya, berarti yang dapat Mela ambil catatan juga di sini Made Tati luar biasa ya. Bahasa itu salah satu nikmat yang Allah berikan pada manusia dengan adanya berbagai macam jenis bahasa. Itu baru negara, belum lagi Indonesia juga sudah beribu suku bangsa dan bahasa juga. Cuma tadi kalau bahasa Belanda nih unik juga ya. Tadi ada pengucapan lafal yang dan ternyata nggak boleh juga mulutnya diturunin. Iya, dan barangkali juga nih bagi peserta yang ada di kelas ya di grup boleh nanti dikirim ya Made Tati ya ucapannya, pelafalan huruf dan bunyinya ya. Boleh. Masing-masing. Kalau bisa juga pakai video ya Made Tati. Jadi kita bisa kelihatan mulutnya ya. Lihat mulut karena dalam saya contohkan belajar misalnya ya, ini saya ke pinggir nih ya, ini pinggir ya. Pengucapan huruf UI itu dia mulutnya moncong ditarik. Kalau misalnya ke bawah ada misalnya haus, tapi dia pengucapan haus, nggak bisa, mulutnya nggak boleh di gitu seperti gitu. Jadi haus, maus, jadi kayak centil ya gitu ngomongnya ya, harus ya, karena apa? Saya teringat dulu saya belajar bahasa Belanda sama bapak saya, nggak bisa-bisa juga dia bilang amal ya, dia mengajak kau Sari mengajak kau katanya. Tapi sekarang saya ingat kata bapak saya betul juga, kalau dulu saya belajar lebih awal dengan bapak pasti mungkin saya lebih ini ya, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah lama tinggal di sini walaupun saya tidak
apa ya, tidak profesional, bukan pengajar yang profesional, tapi saya punya sedikit ilmu yang ingin bisa dibagi. Mudah-mudahan sana yang ada di ranah bisa ya memanfaatkannya. Setidaknya lah kita bertemu di udara gitu loh, dengan maksud supaya kita juga siapa tahu suatu saat bisa ke sini jalan-jalan kan udah mengerti begitu ya, gitu istilahnya. Iya. Tidak terlalu Ada yang mau asing ya, Hah? Kenapa tidak Mandemela? terlalu asing, tidak Tidak terlalu terlalu asing. asing sudah ya, benar. Ya. Ada yang Ya. komentar atau ada yang Ya, ada yang silakan tiba-tiba? dari peserta yang lain, barangkali langsung dinyalakan mic-nya saja. Berarti tadi juga ada kategori ataupun aturan maskulin feminis gitu juga ya, Ya, Ade Tati ya? ya. Oke. Kita Itu. juga Dan biasanya kayak tadi ya, ada apakah di bahasa Belanda ini ada irama seperti Cina ya? Kalau Cina itu kan ada irama 4 jenis. Dan setiap irama itu mempunyai arti tersendiri. Nah, bagaimana dengan bahasa Belanda? Apakah juga ada irama dan mempengaruhi arti atau cuma itu sebagai aksen ataupun logat? Yang saya ketahui irama tertentu tidak ada, tetapi intonasi ya, intonasi bukan irama seperti yang ini. Intonasi itu penekanan suara sepertinya yang seperti tadi lopen, drinken. Jadi ada intonasi, tetapi tidak ada yang seperti dinyanyikan lah misalnya kalau saya paham mengenai itu ya, nggak ada. Cuman pengucapan bunyi yang sedemikian uniknya akan membuat suatu irama seperti bahasa Arab juga kalau kita mengatakan misalnya dia dengan 2 H dengan H. Jadi apa namanya pada kesempatan ini pada teori ini di dalam itu bisa disamakan, ada harokatnya, maksimal kita 2, kalau Arab kan 6, ini enggak, cuma 2 aja. Ya itu tadi bila mana dia mendapat 2, padahal dia ditulisnya awalnya 1, yaitu pemenggalan sukata itu yang apakah dia ditutup oleh huruf hidup atau tidak. Kalau dia ditutup dengan huruf mati, maka dia akan berbunyi 1 seperti PIN pin, PAN pan. Tetapi kalau misalnya lo, dia ditulisnya LO, tapi dia tidak ditutup. Ketika dia dipenggal dengan suku kata, dia terbuka. Itu namanya open letter grade. Namanya istilahnya jadi terbuka. Terbuka. Kita lihat aja, dia tidak ditutup. Terbuka. Lopen. Eten. Sekarang kita lihat kata kerja eten yang kita sering itu makan. Makan itu eten ya. Tulisannya E-T-A-N. Ya. Kalau kita penggal menjadi 2, huruf yang pertama adalah E. Strip. T-A-N. E di sini dia 1 sendiri, alone, tidak ada. Jadi berarti dia juga dibacanya terbuka. Sedangkan TAN di sana kalau dikurangi EN-nya tinggal huruf T. Jadi kalau tulisan it, ate. Dari mana? Huruf E-nya menjadi 2 karena dipenggal, tidak ditutup, dia sendiri terbuka. Sedangkan huruf yang T yang terakhir hanya huruf T disambungkan jadi ate. Itulah seperti eaten, selapen sama. Selapen tulisannya S-L-A-P-A-N. Ya, dipenggal menjadi selapen. Di pennya itu kita kurangi huruf EN menjadi tinggal T. Sementara di letter apa namanya di suku kata pertama dia ada SLA. Nah, itu terbuka kan? Ditambah 1 A-nya ditambah P jadi slap slap. Makanya itu kita harus tahu rumusnya. Kenapa? Saya dulu begini, saya dulu juga blow on loh. Waktu saya pertama kali saya pusing sama suami saya. Kenapa sih ini 1 kali itu? Yang A1, yang 2, apakah nggak salah cetak katanya. Ya enggak lah itu aturannya, tapi dia nggak bisa menerangkan. Dia bisa ngomong karena dia sejak umur 9 tahun di sini, tetapi dia tidak bisa menerangkan. Ya itu begitu, harus tahu. Jadi saya nggak puas. Ketidakpuasan ini mendorong saya untuk mencari tahu. Karena ini yang saya ajarkan pure pengalaman saya sendiri. Kalau di sekolah Belanda, karena saya banyak murid yang pernah belajar di sekolah Belanda, misalnya untuk khusus ya, mereka tuh kalau tinggal di sini ingin mendapat izin tinggal, mereka harus punya sertifikat ya. Dia katanya udah sekolah 2 tahun nggak ngerti-ngerti, bagaimana mau ngerti? Yang diterangkannya bahasa Belanda.
Dan mereka bersyukur sekali. Saya bukan memuji diri karena saya senang mengajar. Mereka katanya, Bu, saya 2 kali belajar sama Ibu sama dengan 2 tahun pengertiannya itu loh, gitu teorinya yang diterangkan. Jadi apa ya? Saya bersyukur ya, saya bisa membantu mereka yang ingin tinggal di sini karena itu usaha saya sendiri. Ketika saya waktu baru di sini saya pusing, nggak ngerti-ngerti, nanya sama suami dia nggak bisa nerangkan. Ya begitu, kamu harus tahu gitu ya istilahnya. Apa kita berantem kalau misalnya nggak ini ya nggak bisa ya. Akhirnya ya itu dengan banyak melihat dan banyak kursus ini jadi paham. Jadi ini pengalaman saya sendiri untuk pemakai bahasa Indonesia yang ingin belajar bahasa Belanda bertahap pelan-pelan. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan juga saya mengharapkan interaksi dari saudara-saudara kita semua agar belajar bahasa itu kita tidak bisa bungkem. Belajar bahasa itu harus praktek, harus dipraktekkan. Oke? Sekarang kita tiba saatnya nih untuk mengetes nih, udah ngerti nggak belum? Kita memakai, saya kasih kata kerja misalnya 5 ya. 1 bekerja artinya werken. Ya, ditulis ya kalau ibu-ibu bapak-bapak yang ini ya, werken. Tulisannya W-E-R-K-N-E-N, werken. Ya. Yang kedua, berenang, zwemmen. Yang ketiga, berbicara, praten, P-R-A-T-E-N. Yang terakhir, apa ya? Zingen, menyanyi. Tulisannya Z-I-N-G-E-N. Hey, saya sebutkannya sengaja. Zingen, Z-I-N-G-E-N. Oke, 5 kata akan dikerjakan oleh kalian semua. Silakan, ada yang mau berani? Satu-satu ya, jangan diborong ya. Acungkan tangan atau tulis di chat biar nanti Mandemela bisa membacanya, atau mungkin dari Radio Gebu Minang yang ingin atau mau mencobanya silahkan dicoba sendiri. Ya, saya tidak bisa berinteraksi dengan ini ya, dengan viewer YouTube ya. Cuma mereka bisa mendengarkan suara saya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan kepada Ibu Mela. Nanti Ambo bisa ini ya, bisa berusaha untuk menjawabnya. Silakan, Mande. Siapa yang ngacung tangan? Pak Ciboy, bro. Yo. Word. Word itu saya bukan guru bahasa Inggris, saya guru bahasa Belanda. Ya, werken. Itu tadi werk. Udah tadi bilang work. Nah, itu bahasa Inggris. Work. Werk. Dibuka werk. Werk. Oh. Werk. Ya, bukan work. Tadi work kan. Tadi curi-curi bahasa Inggris, bukan werk. Ya. Werk. Oke. Zingen. Nee, nggak boleh. Verboden. Oh, verboden. Iya, verboden. Zingen. Nee. Gimana huruf cari stam? Halo, cari stam gimana? Oh, di dalam itu tidak pernah ada huruf an. Zing. Ya. Zing. Ya. Zing. Ya. Zing apa zing? Zing. Udah Usmi satu aja. Oh, iya. Yang lainnya dikasih kesempatan. Ayo yang lainnya. Zingen sudah ya? Oke. Zingen sama werken barusan. Siapa yang lain yang baru mau coba? Mela. Halo. Udah pada tidur? Mela coba. Iya, enggak. Ini lagi nyontek tadi Mande Sastri ada nulis di kolom chat. Jadi Mela tadi ngeliat di kolom chat. Cuma ini dibacanya nih takut salah lagi nih ya. Oke. Mande Sastri mau langsung atau mau dibacain? Saya pengen dengar suaranya Mande Sastri. Itu sudah kan tadi Igzing, Yezing, Zezing, Weizingen, Yulizingen. Ya.
Tadi ada juga kata zwemmen. Coba kata zwemmen. Ik zwem. Nulisnya gimana? Z- S, Z, Bukan S. E, Bukan S. Z. Z, Zwemmen. S. Zwem. Oh, tanpa S ya, Mande. Pakai zwemmen ya. Kalau ik zwem, ik zem, zem, Ya, gimana nulisnya? Zwem. Z-E-E-M. Goed zo, betul. Jadi praktek udah tadi ya. Oke. Ik zwem en jij? Jij zwemt, pakai T. Pakai T. Ya. Ya. Zij. Zij zwemt, pakai T. Wij zwemmen, jullie zwemmen. Zwemmen. Ya, betul. Jadi itu betul ya. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan apa namanya, jangan lagi ragu bahwa harus di otak kita itu stam itu x tanpa en. Ik zwem, ik drink. Tidak ada n karena n-nya itu udah diambil dari tadi ya. Oke. Nah, tadi kata lagi apa yang saya tuliskan? Zingen dan werken. Weren sudah. Oke. Nah, ini adalah kata kerja dalam bahasa apa namanya present tense dalam bahasa Inggrisnya ya, termnya ya saat ini. Jadi ini adalah kalimat yang sangat simpel sekali, dua komponen pokok kata dengan kata kerja. Ini harus bersenyawa ya, tidak boleh dipakai yang ini dengan yang itu. Jadi itu harus tahu. Oke. Pada prinsipnya kita malam ini telah bisa membuat kalimat yang paling singkat yang terdiri dari dua komponen dengan mengingat bahwa ada yang bunyinya berubah ketika dia dikurangi en-nya. Tadi bagaimana Mandesas? Tadi saya menceritakan bagaimana bisa terjadi ada dua bunyi ketika dipisahkan. Harus ditambah ya. Ya, penambahannya itu karena apa? Karena tidak boleh ada huruf, karena dia ada huruf mati. Low, ya. Jadi supaya harus berbunyi hidup, O-nya jadi dua. Jadi low. Betul. Low. Jadi itu betul. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa kenapa terdapat dua huruf padahal tadinya satu. Terdapat dua huruf karena suku kata yang dipenggal ya, yang satu ditutup dengan huruf mati, yang satu dia terbuka, tidak ada huruf mati. Yang terbuka itu dia dibaca dengan dua huruf. Seperti lopen, slapen ya. Berbeda dengan misalnya werken. Werken itu tulisannya W-E-R-K-E-N. Werk, dan werk satu. Jadi bagaimana dengan binnen, Mas Ro? Binnen, double binnen N itu bukan kan? kata kerja. Binnen masuk? Enggak. Ya, tapi itu binnen itu apanya? Binnen di sini itu bukan kata kerja. Binnen di dalam rumah artinya, di dalam. Tapi kalau misalnya masuk, komen ya. Komen, ya, komen ya. Ya. Komen binnen ya. Binnen itu situasi ya, bukan kata kerja. Ya. Bukan bin dia itu tidak. Itu dia situasi berada dalam. Tapi saya kalau misalnya ini kom jij hier binnen. Kata kerjanya adalah kom. Kamu datang ke sini ke rumah. Binnen di sini bukan kata kerja. Tempat ke sini loh, ke rumah. Kom jij hier binnen. Kom jij binnen. Kom jij binnen. Kata kerjanya adalah perintahnya kom. Jij binnen, menanyakan kamu masuk ke sini ke rumah, tapi rumah maksudnya di sini. Jadi binnennya itu bukan kata kerja, ya kata keterangan tempat. Sulit dipahami karena masuk di dalam bahasa Indonesia memang tulisannya binnen, tapi di dalam bahasa Belanda masuk itu binnenkomen, itu betul. Binnenkomen. Kata kerjanya ini binnenkomen, nggak bisa aja bilang binnen karena binnen itu situasi di rumah di dalam. Jadi binnen seperti misalnya ik sit here, saya duduk di sini di rumah, ik sit here binnen. Kata kerjanya dalam kalimat tunggal
tidak ada kalimat majemuk atau setara atau kalimat apa. Dia hanya satu pokok kalimat, satu kata kerja. Exit here, di sini, binnen. Ditambahkan lagi di sini, di dalam rumah. Tetapi kata kerjanya tetap satu, exit. Misalnya begini, eat drink. Saya minum, mau menjelaskan apa? Eat drink water. Saya minum air, itu adalah apa namanya, objek. Tidak kata kerja lain selainnya. Oke? Oke, jadi kalau misalnya oke, kembali lagi rumusnya tadi, kenapa yang satu bunyinya dua, yang satu tidak, yaitu ketika pemenggalan satu kata menjadi dua suku kata, apabila terjadi kejadian bahwa yang dipenggal itu, di antara yang dipenggal itu yang satunya hurufnya tidak ditutup oleh huruf hidup, maka dia di huruf mati, maka dia bunyinya dua. Lopen, slapen. Lain halnya dengan zwemmen. Zwemmen, ya, itu dua huruf kata, Z-E-M dipenggal, M-I-N, swem. Kalau dia dikurangi am, jadi berarti zwem, ada lebihnya m1, itu tidak dipakai dalam bahasa Belanda. Apabila satu suku kata ditutup oleh dua huruf yang sama bunyinya dan sama bentuknya, yang satu dihilangkan. Tidak, dalam bahasa Jerman itu dipakai. Kalau di sini enggak, misalnya zwem, ich zwem, je zwemt. Kalau lain halnya dengan misalnya ich drink, NK itu dua huruf, tetapi dia satu bunyi. Jadi ich drink, ing, satu bunyi dia. Tetapi kalau satu bunyi, satu huruf yang bersamaan, di akhiran stam dihilangkan. Ya itu mungkin agak terlalu jauh ya, tapi itu pemahamannya seperti itu. Oke. Sekarang jika tidak ada yang, kita udah memasuki ini loh, sesi apa ya, bercakap apa, tunggu lihat, saya lihat ini. Gesprek, pembicaraan. Latihan Ya? eksersis. Kenapa? Oke. Ya, tadi kita sudah latihan juga. So silakan diperlihatkan itu Mandemela, itunya apa namanya, slide-nya, yang Goedemorgen gitu. Selamat pagi. Ya, saya mulai ya sambil menunggu. Ingat-ingat ya, huruf G bahasa Indonesianya dibacanya seperti ada di serak. Jadi Goedemorgen. Ini Goedemorgen. Goedemorgen. Berarti hampir sama dengan bahasa Jerman ya? Pada tadi ada kompresor. Tuh, apa ibaratnya? Ibaratnya ada kompresornya ya, seperti itu. Ya, oke. Ya, kalau nggak ketemu saya bacakan saja ya. Masih di atasnya. Hah? Iko. Lagi di atas yang ada biru-birunya itu loh. Biru-biru. Di atas lagi. Yang ada birunya. Oke, saya bacakan saja. Mundur. Goedemorgen. Ke atas lagi. Lain, yang ada biru sama itunya. Nah itu. Yang satunya lagi di atas, yang Goedemorgen ya. Ya itu. Oke, gesprek. Coba yang lain ditutup semua itunya, mic-nya. Kita coba dengarkan dan coba dibunyikan di dalam ruang masing-masingnya. Tipnya ada G, dibacanya seperti ada dahak di sini. Gesprek. Pembicaraan atau obrolan. Gesprek. Saya mulai. Goedemorgen. Goedemorgen. Artinya sudah nggak usah saya baca ya. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedenavond. Goedenavond. Di bagian kolom kedua, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? Ini bagian susah nih sama u. Hoe gaat het met
U-nya itu yang harus dilatih ya. Who had met you, apa kabar, bagaimana kabarnya. Kalau misalnya itu orang yang kita hormati bertanya, who had met you, yang cepat ya, who had met you, tapi kalau versi pelajar, who had met you. Kalau versinya yang kepada orang yang inilah yang sebaya misalnya itu, who had met you, ya di sini, oke, you. Who had met you, bagian ketiganya jawabannya goed dank u. Jadi di sini lihat dank itu tulisan D-A-N-K. N-K bunyinya sama seperti bank di Indonesia di bank dank. N-K itu bunyi sengau engkang. Goed dank u. Ik wil graag even voorstellen. Mijn naam is Tati. Saya ulang. Goed, dank u. Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Tati. Wat is uw naam? Siapa nama Anda? What is u? Kita lihat di sini ada u dengan w. Itu beda fungsinya. Itu artinya beda juga. Itu artinya kepunyaan kamu. Yang di atas itu dia pelengkap. Sebagai orang pelengkap di sini kepunyaan nama Anda. Siapa nama Anda? Jadi nama kepunyaan dia ya. Jadi nanti kita bahas suatu saat itu bagaimana kita memberikan kepada ik, it is mine, punya saya, it is haar, punya dia perempuan. Jadi itu lain lagi ya. Sekarang kenapa ini ada u? Karena itu adalah kepunyaan dia. Siapa nama Anda? Jadi siapa nama kepunyaan Anda, istilahnya seperti itu ya. Siapa nama Anda? Atau dengan yang gampang, what is je naam? Siapa nama kamu? Nah ini juga leuk, u te ontmoeten. Leuk, u te ontmoeten. Dan ini terjemahannya. Oh ya, pasti ada lagi ya, sedikit lagi ya. Nanti kita latihan ya, dan kita tutup dengan sesi pertanyaan dan latihan. Oke. Hoe oud bent u? Berapa usia Anda? Atau hoe oud ben jij? Sama menanyakan, ini menanyakan umurnya, sama-sama bisa seperti itu. Waar menanyakan tempat. Waar woont u? Nah, sekarang kita kembali nih, kenapa di bawahnya waar woon je, sementara kita tahu bahwa di dalam rumus, je itu harus pakai T, tetapi tidak di sini, karena itu adalah ya di belakang itu nanti suatu saat diceritakan, panjang ceritanya. To be continued ya. Jadi, waar woont u, pakai T woont-nya. Tapi kalau je di belakang, waar woon je, tidak pakai T. Oke. Bertanya di sana. Is er een moskee in de buurt? Ulangi. Is er een moskee in de buurt? Apakah ada masjid di dekat sini? Hoe lang woont u hier? Hoe lang woont u hier? Atau di bawahnya, hoe lang woon je hier, tanpa T kata kerjanya, karena itu kata tanya, ada Y di belakang. Itu teorinya lain. Ik ben hier op vakantie. Ik ben hier op vakantie. Saya sedang berlibur di sini. Ik ben hier. Saya di sini. Sedang liburan. Ik wens je een fijne vakantie in Nederland. Artinya saya ucapkan selamat berlibur di Nederland. Ik wens je een fijne vakantie in Nederland. Terus terakhir, tot ziens. Nah itu tot ziens, sampai berjumpa lagi. Kalau ada orang muda bilang doei, gitu apa dah gitu ya. Itu tot ziens itu yang sering kita semi resmi ya, tot ziens. Tapi kalau doei
atau misalnya apalagi do, saya bilang dah, itu adalah percakapan di antara kita sehari-hari. Kalau Totsin itu sampai berjumpa lagi istilahnya. Nah itu latihan malam ini saya kira cukup panjang dan perlu memerlukan ketekunan untuk mempelajari dan mengingatnya. Kita masih punya waktu seminggu loh untuk nanti minggu depan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan malam ini kita bisa terapkan sedikit demi sedikit. Advice dari saya, kalau boleh saya berikan, ulangi tadi yang pokok kalimat dengan kata kerja yang betul, rumusnya itu adalah karena krusial sekali ya, karena itu merupakan kunci yang paling utama dalam percakapan sehari-hari. Warna merah apa ya? Oke. Sekarang gini, jika tidak ada yang saya mau memberikan kesempatan kepada 3 orang untuk membaca kalimat yang kita bahas itu, karena ada 3 atau 4 orang. Ada berapa ini tadi? Ada 2. Ya. Ada 2 orang lah ya. 2 orang. Silakan, siapa yang berani? Dengan gesprek tadi yang halaman pertama. Ya. Mandela, coba Mandela. Barangkali udah. Oh. Iya, Mandela aja. Kena dong ya. Ya. Yang biru-biru tadi ya? Atau yang ini? Ya, gesprek. Itu bagian Mandela. Ya. Oke. Terus jalannya agak tabrakan gitu, Mbak Tati, karena kan pernah belajar bahasa Jerman dan juga terus sama ini tadi bahasa Cina itu tadi saya ngikut. Padahal di situ kan tulisnya WOON ya, won gitu kan, karena di sini itu jadinya suka ini. Kita coba ya. Gesprek. Yang mana nih? Yang ya ini. Gesprek. Guten Morgen. Goedemorgen. Goedemiddag. Hoe gaat het met you? You kan lagi, aduh. Ini pasti Mbak Desastri ketawa nih. Hoe gaat het met you? Saya bantu ya. Hoe gaat het met u? Coba bareng. Hoe gaat het. Hanya dibaca. Het met u. Met u. Lagi bareng. Hoe gaat het met u. Bukan u. Bukan u. Betul. Tadi itu OE dibaca U. Jadi hu. Betul. Hoe gaat het. Betul. Hoe gaat het met u. Kan U. Kalau U itu tulisannya OE. U-nya dibaca gitu. Hoe gaat het met u. Susah itu memang. Oke. Agak itu sama bibirnya agak itu ya. Mancung ini dimonyongin. Ya? Bukan bulat. Moncong. Hoe gaat het met u. Bukan met O. Mas O-nya O. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met i? Nggak ada ini. U. Yang di atas. Ya. Hoe gaat het met u? Ya, betul. Oke, sekarang yang di bawah. Pokoknya nanti
Ya biarin, nggak apa-apa. Hoe gaat het met je? Ya. Ini agak gampang nih. Hoe gaat het met je? Ya, met je, bukan je. Je. Hoe gaat het met je? Ya, je. Je ya. Bukan ye ya. Ya, je. 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 Karena E-nya bunyinya Hoe bukan E gaat seperti E. Oke, het? met je. Oke, lanjut. Goed. Goed. Goed, dank Goed. u. Goed, Ya, dank dank u. u. Bukan dang u, dank u. Itu susah itu, dank u. Dank u. Dank u. Dank u, oke. Dank u. Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Mela. Oke. Nih, bareng ya. Aku bareng. Ik. Nanti bareng bareng. Ik wil. Ik wil Me. Ik wil me. Graag. Even. Bunyi. Even ya. Voorstellen. Voorstellen. Oke. Voorstellen. Mijn naam is Mela. Sebutkan. Oke. Bawahnya. Mela. What is uw naam? What is ada W ya, jadi u. Tadi kalau u itu u, tapi tadi ada what is u. What is u naam? What is uw naam? Di bawahnya. What is je naam? Ya, bagus. Je naam. Je. Je atau je? Je naam. Leuk. Leuk. On. Oh iya, lupa lagi. Like bukan leuk. Seperti neus. Leuk. Ontmoeten. Oke, susah ya kalau kita kan ini kan baru pertama kali Mandebella, jadi nggak sabar aja. Oke, sekarang siapa yang mau mungkin Mande ini, Mande Sas, Mande Ade boleh dari pertama lah baca, kan dia bacanya cepet udah. Mande Ade, take your time. Halo. Oh ya, udah Asbi aja lah. Ja, mevrouw. Oké. Gaat u maar hoor. Ja, Gaat u maar lezen. ik ben moe en beetje moe en Je bent een beetje moe. slaperig. Ngantuk. Oh, slaperig, goed zo. Wil jij dan lezen? Ja. Oké, lees maar van begin af tot eind. Tot ziens. Omdat jij leest het snel. Ik vind dat je moet ook. Goed, dank u. Dank u. Ja. Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Astrid. Ik wil me graag. Even voorstellen. V-nya harus dibaca penuh, jangan setengah. Bukan even, karena even tekanan di V. Even voorstellen. Nah, Pak Asri udah lurus tuh bacaannya. My name is Sastri. Oke. What is uw naam? What is uw naam? What is je naam? Wat is je naam? What is je naam? Wat is je naam? Je naam. Ja. Leuk u te ontmoeten. Dag. Ja. Hey, nog niet. De tweede pagina nog.
Jangan. Satu lagi, Mandemela, apa namanya? Bagian yang kedua, Ya, yaitu. udah Asbi kali, belum giliran. Oh iya, udah Asbi boleh ya, boleh. Udah Asbi. Beko manggoknya lah, indah dia ditolongnya sama Beko. Udah Asbi. Ayo. Who out ben u? Ben U. Who out Ben U. Who out ben u? Ya. Who out ben yi? Ben J. Who out ben ye? War want u? War want ye? Good so, langsung. Is er ein Moski? Sebentar. Itu tulisnya ein, tapi dibacanya di sini karena dia bukan bilangan, bukan individu, dia adalah partikel penunjuk apa ya? Is er een moskee in the buurt? Kalau ein itu 1, 2, 3, 4, jadi bilangan. Ini bukan bilangan, ini kata partikel. Oke. Is Jadi er ein Moski in the buurt? Bukan in the buurt, in the buurt. In the buurt. Ya, ulang. Is er een Moski in the buurt? Ja, goed zo. Hoe lang woont u hier? Goed zo. Hoe lang woon je hier? Ja, hoe lang woon je hier? Hoe lang woon je hier? Benar? Betul. Ik ben hier op vakantie. Goed zo. Ja. Ik wens je een fijne vakantie in Nederland. Nee. Salah. Dengerin ya, bareng ya sama saya. Ik wens je een fijne vakantie in Nederland. Ik wens Dus bareng, je agak cepat. Ya, ik wens je een fijne vakantie in Nederland. Goed zo. Oke, tot Tot ziens. Ya. Goed zo, tepuk tangan. Bagus. Baik, semangat ya biar udah ngantuk, semangat ya. Nah, ini pelajaran kita, pelajaran malam kita ini kita tutup sampai di sini. Jangan sampai bosan ya. Jangan sampai bosan nanti ngantuk jadi nggak semangatnya, kita tutup aja sampai di sini. Kecuali kalau ada yang mau bertanya dan apa namanya ada yang kurang mengerti, silahkan digunakan waktunya untuk bertanya, karena jangan sampai kita nanti melanjutkan pelajaran sementara kita tidak paham, belum mengerti. Tapi nggak apa-apa kalau belum mengerti juga, minggu depan kita ulang. Iya, baik, Mandetati luar biasa pembelajaran hari ini, walaupun tadi harus tidak boleh menjaga image wajah ya, seperti itu ya, harus mau tampil manyun ya, kata orang Sunda manyun ya. Iya. Tuh. Karena memang bahasa kalau tidak dipraktiskan maka akan sia-sia juga ya, Mandetati. Jadi kita hanya tahu teori aja seperti itu. Baik, Mandetati, karena juga waktu sudah membatasi kita, ya kan? Dan alhamdulillah ini 2 jam kita ya, hampir 2 jam ya. Kita bersama kita pada perdana kali ini belajar bahasa Belanda bersama Mandetati dari Belanda tentunya. Leer programme Nederlands. Leer apa tuh? Programma. Leer programma. Nederlands taal. Kayaknya harus dibiasakan ya, udah Asbi. Baik,
Iya, latihan terus. Dan untuk para peserta yang ada di grup, silakan nanti ada tugas-tugas yang diberikan sampai kita minggu depan kembali bertemu, ya kan, di waktu yang sama, di kelas yang sama, dan juga materi-materi yang akan diberikan di grup, baik itu audio, visual maupun teks. Dan untuk yang mendengarkan melalui YouTube channelnya Radio Kebuminan, silahkan tinggalkan komennya ya. Like. Ya, Like, komen, ya seru nih, share, nanti dan ditonton. lama-lama tambah seru. Ya, ya. Iya, tulis komentarnya apa yang dari Belanda nih, Dusana kita semuanya boleh berbagi cerita ataupun kisah unik di Belanda sana ya. Nanti boleh ya, Mande Tati ya, Boleh, seperti itu. ya silakan. Dan juga ya, dan juga tugas ya untuk para peserta di grup, kita ambil note kesimpulan apa yang kita dapat pada hari ini. Baik, Mande Tati, terima kasih. Tadi terima kasih apa ya? Beda, bukan ya? Dankjewel. Dankjewel. Oh, thank you, Bel. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Jazakillah khair atas ilmunya hari ini, karena bagaimanapun yang namanya ilmu, pasti insya Allah menjadi amal jariahnya kita sampai kapanpun, bahkan ketika kita sudah meninggal. What's it? Thank you, khair. Dankjewel waktu itu bahasa Arab atau? Thank you, khair. Itu sebuah padanan Oh, baru iya. dari Bu Mela kalau orang Arab. Iya. Wah, iya. Terima kasih nih untuk Mande Sastri, udah Asbi, dan juga peserta lainnya. Tadi ada Mande Nina, Mande Zia, ya kan ya, yang sudah bergabung. Juga ada Mande Ermisola dari Makassar sana, Ji, ya kan. Dan insya Allah kita minggu depan ketemu lagi. Dan kembali kami ingatkan bahwa di Radio Kebuminang ada beberapa program rutin yang kami kolaborasikan, kami support dengan tentu saja dengan komunitas Padusi Minang di seluruh negara, di mancanegara, ini apalagi kalau bukan 3M, Mande Minang Mancanegara. Dan tentu saja kami tunggu support dari Dusana Rana dan Rantau. Sekali lagi, tinggalkan komen atau program-program bahasa apalagi sih yang ingin dipelajari, ya begitu ya Mande Tati ya, karena kita ada beberapa Mande yang tinggal di berbagai negara. Silahkan sekali lagi komen dan insya Allah akan kami balas satu persatu. Baik, terima kasih. Guten Abend. Kalau malam Abend ya? Guten Abend. Guten Iya. Abend. Guten Abend. Sedikit pertanyaan, Iya. Mande Bella. Sedikit pertanyaan Iya, aja. apa? Apakah ada peserta yang dari radio atau dari YouTube, ada yang ikut atau bagaimana, atau mereka sekarang lagi sibuk ya dengan tadi ada acara debat apa gimana, mungkin tidak banyak hari ini. Iya. Mudah-mudahan minggu depan banyak yang gabung. Kalau ada kesalahan dari saya, mohon Insya Allah. maaf. Kita tutup dengan bersyukur bahwa kita masih bisa dipertemukan dan berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uda Asri dan Amin. Mela. Terima kasih Semuanya. juga Waalaikumsalam. Bunda Tati, Mande Tati, Sama-sama. semuanya, Mande Mela. Iya, Selamat terima kasih. malam, selamat istirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan Ya, demikian teruskan. kebersamaan kita kali ini bersama dengan Rantau. Auf Wiedersehen. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Radio banyak. Kebuminan bersama dengan satu persatu. Ay, yore. Oke, dah. Oke, dankjewel. Ya, selamat istirahat. Ya, terima kasih. Ya. Yo, graag gedaan. Bye.